Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kehadiran. Apakah di kelas ini ada yang belum absen atau nggak masuk pada hari ini? Alhamdulillah. Dan ini sangat luar biasa sekali. Biasanya di jam-jam terakhir saya ini anak-anak tinggal 2. Ini kok banyak sekali ini. Ya, ini saya sangat senang sekali pada kesempatan hari ini. Oke, kita lanjut saja dan kita langsung saja di materi pada siang hari ini. Anak-anak semua, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan bahwasanya kita mau belajar membuat peta. Ya. Tentunya kalau kita membuat peta seperti hal-hal yang sudah, kita mengacu pada namanya titik koordinat. Yang biasanya sering kita langsung praktek di lapangan. Kita mempergunakan apa anak-anak kalau kita untuk menentukan sebuah titik koordinat? Iya, pintar. Kita biasanya memakai GPS. Dan bahkan kita bisa mempergunakan lebih dari satu titik koordinat. Iya, dengan kata lain, kita mau nggak mau harus melakukan explore di sebuah tempat. Bahkan kalau kita seiring dengan di kehutanan, kita harus mengetahui pemetakan hutan antara peta satu dengan yang lain, dengan kita langsung ke lapangan, menyusuri, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah, ke samudra bersama teman. Iya, terima kasih sekali. Ya, kita sebagai Rimbawan Muda Indonesia, seyogyanya kita mencintai alam juga. Salah satunya itu. Ya. Pertama, dalam pembuatan peta pada saat ini, saya ingin belajar bersama kalian mempergunakan namanya G. Apa itu anak-anak G? Google Earth Engine. Dan ternyata ada korelasi dengan namanya bahasa pemrograman coding saat kita pembuatan peta dengan G. Ya, ini dengan menggunakan coding pemrograman kita bisa menentukan atau melihat sebuah penginderaan jauh, baik itu lewat satelit ataupun secara langsung. Ya, dan next. Ya, ini pada kesempatan saya hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang wajib kalian pahami nantinya. Pertama yaitu membuat peta dengan prompt coding di Google Earth Engine. 2. Pengenalan Google Earth Engine dan antar negara. Dengan kata lain, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial atau mengajarkan ke kalian untuk menentukan titik ataupun membuatkan peta. Untuk lebih lengkapnya, kebetulan di G itu memakai JS, JavaScript. Untuk lebih detailnya, di pertemuan depan, di minggu depan, saya akan berkolaborasi dengan Pak Bayu untuk mengajarkan bahasa pemrograman. Dan kebetulan Pak Bayu adalah salah satu guru RPL. Ya, RPL, di mana beliau lebih kompeten untuk membahas soal bahasa pemrograman. Ya. Ya, ini adalah salah satu tampilan peta penginderaan jauh dunia. Ya. Next saja. Apa itu sebuah peta?
Peta adalah representasi grafis dari sebuah area, baik di permukaan bumi ataupun benda lainnya, yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Jadi nanti kita akan membuat dengan prompt Java untuk menampilkan peta Kabupaten Rembang dengan skala 1:25.000. Dengan kata lain, 1 meter pada peta itu berskala 25 km. Ya, nanti kita praktekkan. Fungsi utama peta: 1. Menunjukkan lokasi. Ya, itu secara otomatis kita ingin mengetahui lokasi di manakah Zimbabwe itu. Ya. Tadi saya bisa bahas Zimbabwe dan mana tadi? Atau di Pantai Gading. Ya. Mas Sol tadi mengatakan Pantai Gading, ada Drogba, ada Kano, ya. Atau bisa kita tidak harus langsung ke sana. Dan bahkan zaman dahulu kala ada seorang ilmuwan mengatakan bahwasanya dunia itu seperti piring, ya. Kok seperti piring? Bagaimana? Kalau kita berjalan dari titik A, takutnya jangan jauh-jauh. Takutnya apa? Jatuh. Pernah enggak kalian berasumsi bahwasanya dunia itu datar? Dan bahkan pernah enggak kalian memikirkan bumi itu berputar, tapi mengapa kok enggak rontok ya? Nah, hal-hal semacam itu kita bisa membuat skala yang lebih kecil, atau bahkan kita bisa mengetahui posisi di mana tempat tersebut melalui peta. Itu salah satu fungsi peta. 2. Mengukur jarak dan arah. Iya. Tadi saya mengatakan skala. Kita bisa membuat perbandingan jarak dengan peta, di mana jarak sesungguhnya dibandingkan dengan jarak di peta, tergantung skala daripada peta tersebut. Ya, proses atau tahapan pembuatan peta, yang dimana pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar mempergunakan JIT untuk melihat peta Kabupaten Rembang. Pertama, 1. Survei dan akuisisi, di mana kita mengumpulkan data. Kalau secara penginderaan darat kita mempergunakan GPS, ataupun kita menggunakan drone untuk penginderaan satelit dari atas. Yang kedua, pengolahan data dan desain. Setelah data terkumpul, setelah titik-titik terbentuk, kalau kita sering mempergunakan titik koordinat dengan GPS, kita itu secara manual biasanya memakai itu kertas yang kotak-kotak kecil itu, milimeter block. Ya, dengan milimeter block kita susun titik-titik 1 sampai berapa buah lah. Makin banyak titik makin detil. Setelah itu titik dihubungkan antara satu dan yang lain sehingga membentuk sebuah gambar atau garis. Ya. Dan ketiga, presentasi dan publikasi, di mana sebuah karya, entah itu karya apapun, jangan pernah menyimpannya. Ini pesan saya. Baik itu karya digital, karya 2 dimensi, karya 3 dimensi, jangan pernah menyimpannya. Paling tidak ada namanya publikasi, di mana publikasi itu adalah salah satu penghargaan buat kita. Ya, hasil karya kita itu wajib kita publikasikan.